Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Septianingsi, NIM 200862224, Prodi Penjaskestek. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah pengantar kewirausahaan. Bisnis yang akan saya rencanakan ke depannya yaitu bisnis kuliner ayam geprek ekspres Muko-Muko. Yang pertama, customer segments. Pada komponen customer segments, identifikasi dilakukan pada konsumen dari usaha tersebut. Usaha ayam geprek ekspres Muko-Muko menawarkan menu yang bervariasi dengan karakteristik pelanggan. 1. Pelanggan berasal dari dalam dan luar kota Muko-Muko. Yang kedua, konsumen sangat menyukai kekhasan rasa. Ketiga, konsumen banyak didominasi dengan kaum milenial. Yang keempat, tingkat pendapatan dari konsumen dari kelas bawah sampai dengan kelas menengah ke atas. Yang kedua, value proposition. Value proposition merupakan nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. Nilai yang ditawarkan dari usaha ini adalah dari segi produk yang mengusung konsep makanan praktis, enak, dan higienis atau non-MSG. Kualitas bahan baku dijaga yaitu dengan membeli bahan baku fresh ayam potong yang tidak di freezer. Dari segi produk, harganya murah dan higienis. Dari segi distribusi penjualan, selain penjualan langsung, usaha ini juga memakai jasa GoFood. Kelebihan lain dari produk ini, produk tidak memakai tambahan penyedap yang dipakai alami, bukan MSG. Kelemahannya, produk ini mudah ditiru. Peluang yang dikembangkan adalah adanya inovasi yang lain, seperti mengkolaborasikan dengan menu-menu yang lebih bervariasi dan mengunggah selera konsumen. Yang ketiga yaitu channel. Pada elemen ini yang digunakan oleh pengusaha dalam menyampaikan produknya kepada konsumen adalah dengan melalui saluran media komunikasi, yaitu dengan penjualan langsung dan dengan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Kelebihan dari channel dalam usaha ini yaitu dengan adanya mitra, yaitu mitra dalam hal pemasok bahan baku atau langganan, sehingga bisa didapatkan harga bahan baku yang lebih murah dan higienis. Kelemahannya adalah terbatasnya kapasitas dalam pemasaran yang terbatas, seperti penguatan merek. Peluangnya adalah dengan adanya pemasaran online. Ancamannya adalah banyaknya usaha yang sejenis yang juga mengembangkan usahanya dengan melalui berbagai macam cara. Yang keempat, customer relationship. Pada elemen ini, pelayanan yang ramah dan memuaskan merupakan kelebihan dari usaha ini. Konsumen tidak menunggu lama dalam menunggu pesanan yang diinginkan. Kelemahannya adalah belum adanya informasi kalau produk itu habis, sehingga ada beberapa konsumen yang kembali karena persediaan produk sudah habis. Kurang informasinya tentang brand. Peluangnya adalah dengan adanya informasi di media sosial lebih dapat memasarkan produknya. Dan juga karena usaha tersebut di kompleks sekolah dan universitas. Ancaman yaitu pesaing yang dapat menerapkan customer relationship yang lebih baik. Yang kelima, revenue stream. Pada elemen ini, penjualan dari ayam geprek ekspres Muko-Muko dan variannya merupakan sumber pendapatan utama usaha. Kelebihannya adalah
adanya pembayaran langsung setelah transaksi tunai. Pengembangan usaha ini adalah dengan menawarkan minuman pendamping yang bisa dipesan secara paket dengan ayam geprek dengan harga yang lebih murah. Komponen yang keenam, key activities. Elemen ini merupakan kegiatan usaha yang utama yang dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah bagi usaha atau perusahaan. Oleh sebab itu, kegiatan utama dari usaha ayam geprek Express Muko-Muko adalah pengolahan bahan baku sehingga menjadi menu yang dapat dibeli oleh konsumen dan penjualan ayam geprek. Yang ketujuh yaitu key partnership. Pada key partnership merupakan gambaran dari jaringan pemasok bahan baku yang menjadi mitra dari usaha ayam geprek. Pengusaha menciptakan hubungan yang optimal dengan berbagai mitra yang berhubungan dengan usahanya. Usaha ayam geprek Express Muko-Muko menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku seperti peternak ayam. Yang kedelapan, key researchers. Elemen ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh pengusaha berupa sumber daya fisik seperti tempat usaha, peralatan produksi, dan tempat kasir. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini, tenaga kerja merupakan unsur yang terpenting juga. Tenaga kerja merupakan pemilik yang merangkap kasir, koki yang memasak, dan 2 orang pegawai yang melayani konsumen. Sumber daya finansial yang digunakan dalam bentuk harta, lancar, atau kas, persediaan, dan piutang. Walaupun usaha ayam geprek ini dalam kategori mikro, akan tetapi pengusaha mempunyai kelebihan selalu mencatat pemasukan maupun pengeluaran dengan tertib. Selain itu, usaha tersebut juga mempunyai sumber daya intelektual berupa ide bisnis, bagaimana akses ke pelanggan, dan merek dagang. Yang terakhir, cost structure. Pada elemen cost structure merupakan gambaran dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Terdapat 2 biaya dalam usaha ini, adalah biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap dalam usaha ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha tanpa adanya pengaruh besar kecilnya jumlah penjualan. Jenis biaya ini meliputi biaya sewa tempat, biaya gaji, bagian karyawan, iuran lingkungannya, penyusutan peralatan. Biaya variabel dalam usaha ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan berproduksi dan dipengaruhi oleh bahan yang digunakan, seperti biaya pulsa, transportasi, biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong, biaya bahan bakar. Yang selanjutnya, siapa pasarnya? Pasar dari bisnis saya, yaitu ayam geprek, akan saya pasarkan di restoran dan kafe-kafe terdekat. Bagaimana cara mengukur segmentasi pasar? Menurut saya, cara mengukur segmentasi pasar terdapat 5 cara. Yang pertama yaitu menentukan target. Di dalam menentukan target ada langkahnya, yaitu new customer. Untuk pelanggan yang baru, kami memberikan gratis atas produk yang kami tawarkan. Cara yang kedua yaitu ketahui masalah dan solusinya. Selama memasarkan produk, masalah yang saya hadapi yaitu persaingan yang ketat. Karena produk ini termasuk bisnis yang mudah ditiru oleh banyak orang. Jadi, solusinya yaitu menciptakan kreativitas atas produk yang saya buat. Misalnya, level pedas yang unik, beraneka variasi rasa, seperti ayam geprek mozzarella. Cara yang ketiga yaitu ketahui aktivitas pelanggan.
Cara saya mengetahui aktivitas pelanggan saya yaitu dengan memberi fasilitas seperti wifi, tempat bermain anak-anak, dan memberikan pelayanan yang baik, serta ramah kepada pelanggan, agar konsumen merasa nyaman dan ingin kembali lagi mengunjungi untuk menikmati produk saya. Cara yang keempat yaitu pelajari solusinya. Banyak pelanggan yang mengakui bahwa ayam geprek yang saya buat diakui rasanya enak, gurih, karena dengan bahan baku yang berasal dari pasar swalayan. Diakui juga kalau pelayanannya bagus, tempatnya bersih. Saya ingin mengembangkan produk bisnis ayam geprek yang saya ciptakan, tidak hanya mengirimkan ke toko-toko, tetapi juga mengembangkan di berbagai kota-kota lain. Dan juga saya menyediakan aplikasi Shopee untuk yang ingin memesan di luar kota dengan bahan yang sampai ke konsumen langsung bisa dimasak dan dinikmati, dalam istilah memakai pengawet alami, dengan gratis ongkir sepuasnya. Dan saya juga menyediakan produk saya di aplikasi GoFood. Cara yang kelima yaitu tetapkan. Saya bertujuan mengembangkan produk yang saya buat ini untuk diperjualbelikan di pasaran, seperti supermarket, mall terbesar di kota-kota, dan juga ingin membangun produk saya agar dikenal oleh orang luar negeri, supaya orang-orang di luar sana menikmati kekhasan rasa kuliner Indonesia. Selanjutnya, jika investor mau bertanam modal di produk saya, waktu yang saya butuhkan untuk mengembalikan modal sekitar 2 bulan 2 minggu. Bagaimana return on investment-nya? Dari segi keuntungan, bisnis ayam geprek memang mempunyai potensi keuntungan yang cukup menggiurkan, di mana margin laba yang diperoleh dari bisnis ayam geprek terbilang cukup besar. Kebanyakan ayam geprek dijual dengan harga Rp15.000 beserta dengan nasi, sayuran, dan sambal. Dengan harga tersebut, margin laba kotor yang dapat diperoleh bisa mencapai lebih dari 50% omset. Dari segi peluang, ayam geprek telah menjadi salah satu makanan paling laris dijual di berbagai kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Populernya, ayam geprek sebagai pilihan makanan terlihat dari posisi ayam geprek yang paling banyak dipesan di GoFood, di mana pada tahun 2020 ayam geprek dipesan sebanyak 500 juta kali dalam segi permodalan. Bisnis ayam geprek bisa dimulai dengan modal yang relatif terjangkau. Bagaimana break-even point-nya? Di mana yang dihitung adalah modal yang saya keluarkan untuk menjalankan bisnis, sehingga mampu memberikan keuntungan pada jangka waktu tertentu. Sedikit berbeda dengan balik modal. Break-even point memperhatikan besaran biaya operasional yang dikeluarkan berdasarkan aktiva tetap dan tidak tetap. Break-even point adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang disebut dengan titik lepas. Break-even point adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Artinya, semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Bagaimana benefit cost rasionya? Lebih besar dari 1,0, maka produk tersebut diharapkan memberikan nilai yang positif di masa depan kepada perusahaan dan investornya. Jika produk tersebut memberikan nilai kecil dari 1,0, maka biaya produk lebih besar dari nilai ekonomis yang dihasilkan. Jadi, produk tersebut tidak boleh dilanjutkan.
Benefit cost ratio sering digunakan untuk menganalisis penganggaran modal dari keseluruhan biaya dalam menjalankan produk baru. Analisis untuk produk besar akan sulit dilakukan dengan tepat karena adanya banyak asumsi dan ketidakpastian yang sulit diukur. Hal ini menyebabkan berbagai hasil benefit cost ratio potensial. Cara meyakinkan investor agar investor mau membiayai bisnis kita. Cara saya meyakinkan investor agar investor mau membiayai atau mendukung ide produk atau bisnis yang saya buat yaitu cara yang pertama, membuat presentasi yang meyakinkan. Di mana susunan presentasi yang saya buat yaitu A. Penyampaian makalah, menjelaskan inti, ide, dan latar belakang eksistensi usaha saya, menyampaikan masalah, apa yang bermasalah atau tidak berhasil, masalah apa yang dapat diatasi oleh usaha saya, berikan contoh nyata untuk menggambarkan nilai-nilai dan pemahaman akan potensi pasar. Yang B. Pengenalan produk. Saya mengenalkan produk dengan memberikan penawaran yang berbeda dan identifikasi elemen unik yang membedakan saya dari pesaing lainnya. Yang C. Strategi pemasaran. Saya akan menyampaikan strategi penjualan saya dan menunjukkan beragam metode yang akan saya terapkan demi mencapai target pasar dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Yang D. Tim. Saya akan memperkenalkan tim saya yang bersemangat. Tim saya memiliki semangat kerja dan sikap yang mau berusaha yang ditunjukkan usaha dan kerja keras dalam mengurus pekerjaannya. Yang E. Keuangan menyertakan proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang realistis untuk meningkatkan kreativitas sekaligus menunjukkan kemampuan saya sebagai perencana. Yang F. Secara keseluruhan. Teliti terlebih dahulu investasi yang pernah dilakukan oleh calon investor saya sebelumnya dan siapkan presentasi seperti yang akan diberikan oleh usaha rintisan sukses. Cara yang kedua yaitu menjalin hubungan emosional dan intelektual. Setelah membangun hubungan emosional, mulailah membawanya ke dalam konteks nyata dengan angka dan perhitungan pasti. Gunakan gambar yang menarik perhatian, namun ingatlah untuk memusatkannya pada rencana dan model bisnis yang kuat, serta strategi distribusi penjualan yang mantap. Yang ketiga, melatih presentasi berulang kali. Mengenali usaha dan pasar dengan baik tidak cukup untuk menyampaikan presentasi yang hebat. Bagi para investor yang memiliki jadwal padat, hanya ada beberapa presentasi yang melebihi alokasi waktu. Cara yang keempat, berpikir ramping dan hanya ajukan dana yang diperlukan dalam rencana usaha selanjutnya. Gunakan perkiraan konservatif yang realistis saat berbicara dengan investor, dan penawaran akan tampak lebih menarik untuk dipertimbangkan. Cara yang kelima yaitu tunjukkan jalan keluarnya. Para investor lebih tertarik mencari keuntungan besar dalam waktu singkat. Patokan yang lazim digunakan dan dianggap aman untuk mengambil risiko, mengamati pertumbuhan, dan mendapatkan hasil yang sehat adalah jangka waktu 5 tahun. Dengan demikian, rencana dan presentasi yang saya rancang untuk dapat menjawab pertanyaan bagaimana usaha ini dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu 5 tahun. Penyampaian penawaran yang bersemangat dan berkarisma atas produk yang mampu membangun hubungan bisa menjadi penentu respon tidak, terima kasih, atau ceritakan lebih lanjut daripada investor.
Pertanyaan dari 5 orang teman di kelas mengenai bisnis yang saya kembangkan. Pertanyaan pertama, apakah produk yang dijual merupakan produk yang dihasilkan sendiri atau dari pihak lain? Jawabannya, produk yang dijual merupakan produk yang dihasilkan sendiri. Pengelolaan daging ayam dikelola oleh Ayam Geprek Express Muko-Muko sendiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana minat pasar terhadap produk? Jawabannya, minat pasar terhadap produk sangat berkembang, bertambah sedikit demi sedikit. Selama ini, minat masih dalam kategori baik dan aman. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha Ayam Geprek Express Muko-Muko untuk menanggulangi persaingan? Jawabannya, dalam prinsip Ayam Geprek Express Muko-Muko tidak ada pesaing, tetapi akan dijadikan partner dalam berwirausaha. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pelayanan yang diberikan Ayam Geprek Express Muko-Muko terhadap konsumen? Jawabannya, ditanamkan oleh General Manager kepada pelayan dalam penanganan melayani konsumen seperti keluarganya sendiri. Jadi, perumpamaan konsumen tidak hanya layaknya seorang pembeli saja. Sepenuh hati, kepercayaan muncul dari dalam hati. Pertanyaan yang kelima, bagaimana menjalankan usaha Ayam Geprek Express Muko-Muko dalam menjaga dan mempertahankan konsumen dan karyawan untuk keberlanjutan kegiatan usaha? Jawabannya, mempunyai produk yang khas, Ayam Geprek Express Muko-Muko membuat konsumen merasa nyaman. Untuk karyawan dalam mempertahankan, salah satunya tidak membeda-bedakan sesama karyawan lain, membuat karyawan nyaman sesama karyawan yang lain. Selanjutnya, pertanyaan dari guru PJOK terhadap bisnis yang saya kembangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan fungsi manajemen atau PODC pada usaha Ayam Geprek Express Muko-Muko? Jawabannya, yang pertama, perencanaan dilakukan dengan terencana sesuai dengan rumusan strategi atau tujuan yang telah ditentukan oleh Ayam Geprek Express Muko-Muko. Yang kedua, pengorganisasian dengan bersama-sama yang dipimpin oleh manajer umum untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian maupun karyawan, meningkatkan kualitas pribadi dan tim atau manajemen yang bersinergi dalam mencapai target. Yang ketiga, mengarahkan pengarahan dilakukan oleh manajer dan memberi contoh yang baik kepada semua karyawan. Itu akan memberi pengaruh yang positif kepada semua karyawan. Pengaruh pengarahan dari manajer dan karyawan lama terhadap karyawan tergolong masih baru, sangat efektif membantu kegiatan manajemen meningkatkan efektivitas tujuan suatu target Ayam Geprek Express Muko-Muko. Yang keempat, pengawasan terhadap karyawan memang selalu dilakukan oleh manajer, akan menjadi tanggung jawab. Meningkatkan kualitas pribadi dan tim atau manajemen yang bersinergi dalam mencapai target. Mengarahkan pengarahan dilakukan oleh manajer dan memberi contoh yang baik kepada semua karyawan. Itu akan memberi pengaruh yang positif kepada semua karyawan. Baiklah, itulah penjelasan dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar kewirausahaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.